Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya, nama Fariza Dwi Cahaya, kelas C2, ingin mempresentasikan tugas individu analisis isu kontemporer yang membahas tentang efektivitas kinerja pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya tempat saya melaksanakan magang CPNS. Langsung saja, yang pertama akan membahas tentang peranalisis isu kontemporer menggunakan metode knowledgeable orders. Adapun isu kontemporer, efektivitas kinerja yang terjadi, yang pertama adalah menurunnya disiplin ASN dalam hal ketepatan waktu datang ke kantor. Faktor internal yang mendukung isu tersebut yaitu pada masa pandemi COVID-19 sudah tidak dilaksanakan apel dan absensi fingerprint sehingga banyak pegawai yang datang ke kantor tidak tepat waktu. Selanjutnya, faktor eksternal yang mendukung isu tersebut adalah terjadinya pandemi COVID-19 sehingga kegiatan di luar rumah tentunya harus dibatasi. Isu kontemporer efektivitas kinerja yang kedua yaitu lambatnya penyesuaian ASN pada tugas pokok dan fungsi yang baru ketika terjadi perubahan struktur maupun tugas pokok dan fungsi yang ada. Faktor internal yang mendukung isu tersebut yaitu masih terdapat beberapa ASN yang tidak mengerti akan tupoksi dan fungsi baru sehingga sempat terjadi kesalahan pada pelaksanaan tupoksi yang ada. Selanjutnya, faktor eksternal yang mendukung isu tersebut adalah perubahan nomenklatur peraturan perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan pergantian tugas pokok dan fungsi biro tersebut yang akhirnya mempengaruhi tupoksi dan fungsi ASN sebelumnya, yang menyebabkan ASN harus memiliki sikap sigap dan siap untuk menyesuaikan pada tupoksi yang baru. Isu yang terakhir ialah kurangnya jumlah ASN pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga beberapa ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ganda. Dengan faktor internal yang mendukung isu tersebut ialah keterbatasan anggaran pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tidak ada anggaran untuk memenuhi penambahan pegawai melalui pegawai kontrak. Selanjutnya akan dilakukan analisis pemecahan masalah isu menggunakan metode USG. Dengan indikator USG yaitu urgent, penting, serius, dan juga growth yang artinya berkembang. Dengan interval penentuan prioritas, angka 1 sangat tidak mendesak atau gawat dari dampak. Angka 2 tidak mendesak atau gawat dari dampak. Angka 3 cukup mendesak atau gawat dari dampak. Angka 4 mendesak atau gawat dari dampak. Dan angka 5 sangat mendesak atau gawat dari dampak. Langsung saja, permasalahan yang pertama ialah menurunnya disiplin ASN dalam hal ketepatan waktu datang ke kantor. Mendapatkan nilai urgent 4, nilai serius 4, dan nilai growth 4 dengan jumlah nilai 16. Permasalahan yang kedua adalah lambatnya penyesuaian ASN pada tugas pokok dan fungsi yang baru ketika terjadi perubahan struktur maupun tugas pokok dan fungsi yang ada. Mendapatkan nilai urgent 3, nilai serius 3, dan nilai growth 3, sehingga jumlah nilainya adalah 9. Permasalahan yang terakhir ialah kurangnya jumlah ASN yang ada pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan nilai urgent 4, nilai serius 3, nilai growth 4 dengan jumlah nilai 15, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang sangat penting, sangat serius dan akan berkembang dan patut untuk dipecahkan permasalahan tersebut adalah permasalahan menurunnya disiplin ASN dalam hal ketepatan waktu datang ke kantor. Selanjutnya, setelah melaksanakan analisis SWOT, maka ditemukan berbagai strategi. Yang pertama, strategi Strength and Opportunities, atau disebut juga strategi SO, yaitu mensosialisasikan tentang cara bekerja yang aman dengan protokol COVID-19. Selanjutnya, strategi Weakness and Opportunities, yaitu atasan langsung melakukan pengecekan setiap hari kehadiran para pegawai serta pengecekan absensi manual. Yang keempat, strategi Strength and Treats, yaitu melaksanakan penyemprotan disinfektan dengan teratur serta menyediakan berbagai alat pelindung diri dan tempat cuci tangan serta hand sanitizer di tempat yang tepat di kantor, sehingga para pegawai dapat
bekerja dengan aman sesuai protokol COVID-19 dengan adanya fasilitas yang disediakan tersebut. Dan strategi yang terakhir ialah strategi weakness dan threat, yang yaitu menerapkan kebijakan bekerja dengan menggunakan shift pagi dan shift malam. Artinya pada Biro Administrasi Pimpinan, ASN dibagi menjadi 2 kelompok dengan jadwal shift pagi ataupun shift siang. Analisis selanjutnya menggunakan fishbone untuk mengetahui mengapa penurunan disiplin ASN terjadi pada Biro Administrasi Pimpinan. Indikator yang pertama ialah supplier. Ditemukan bahwa terdapat pengurangan anggaran belanja untuk kantor selama pandemi. Hal tersebut dikarenakan anggaran lebih dititikberatkan pada penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kedua adalah indikator sistem. Ditemukan bahwa tidak terdapat apel pagi dan tidak terdapat juga absensi fingerprint sehingga ASN bebas untuk masuk pada jam berapapun. Indikator selanjutnya ialah skills. Ditemukan bahwa ASN kurang memiliki kesadaran diri dan juga tidak memiliki integritas untuk sadar bahwa disiplin ASN itu penting dan masuk kantor tepat waktu itu penting. Indikator selanjutnya ialah surrounding. Yang ditemukan adalah beberapa daerah di Kota Palangkaraya memang termasuk zona merah COVID-19 sehingga beberapa ASN memang mengurangi intensitas kerja untuk terhindar dari COVID-19 ataupun takut bekerja di kantor. Dan indikator yang terakhir adalah safety. Yang ditemukan di lapangan memang keamanan saat ini karena pandemi COVID-19 itu berkurang pada saat bekerja, sehingga hal tersebut menjadi pendorong ASN untuk tidak tepat waktu masuk kerja ataupun bahkan tidak masuk kerja. Dan yang terakhir adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu dengan isu kurang disiplinnya ASN dalam waktu masuk kerja dan penyebab tidak ada apel pagi dan fingerprint saat pandemi COVID-19. Membahas tentang alternatif penyelesaian pertama yaitu mensosialisasikan tentang cara bekerja yang aman dengan protokol COVID-19 dengan tahapan setiap alternatif. Yang pertama, mengajukan surat permintaan sosialisasi kepada Dinas Kesehatan dan gugus tugas penanggulangan COVID-19. Tahapan yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi bekerja yang aman dengan protokol COVID-19 dengan mewajibkan setiap ASN untuk menaati dan mengikutinya. Yang ketiga adalah meminta pegawai dan mengawasi penerapan protokol tersebut pada setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan di kantor. Hasil yang diharapkan ialah ASN tidak memiliki rasa takut yang berlebihan ketika bekerja pada saat pandemi COVID-19. Dan para pihak yang terlibat ialah ASN terkait di Biro Administrasi Pimpinan, atasan secara langsung pada biro tersebut, Dinas Kesehatan yang melaksanakan sosialisasi, dan gugus tugas penanggulangan COVID-19 yang membantu melaksanakan sosialisasi. Alternatif penyelesaian yang kedua itu adalah atasan langsung melakukan pengecekan setiap hari kehadiran para pegawai serta pengecekan absensi manual. Dengan tahapan setiap alternatif, yang pertama mensosialisasikan kebijakan pengecekan yang akan dilakukan, pengecekan absensi setiap hari yang akan dilakukan oleh atasan tersebut. Yang kedua, atasan melaksanakan pengecekan kehadiran pegawai. Yang ketiga, penindakan dengan tegas pegawai yang tidak hadir maupun tidak masuk tepat waktu. Dengan hasil yang diharapkan, ASN dapat lebih disiplin dan masuk kantor tepat waktu. Dan pihak yang terkait yaitu atasan langsung, pimpinan, serta ASN terkait di Biro Administrasi Pimpinan. Alternatif penyelesaian selanjutnya yaitu melaksanakan penyemprotan disinfektan dengan teratur serta menyediakan berbagai APD dan tempat cuci tangan serta hand sanitizer di kantor. Nah, tahap setiap alternatif yaitu yang pertama mengajukan pengadaan penyemprotan serta pengadaan APD standar bekerja pada Dinas Kesehatan
Yang kedua, melaksanakan penyemprotan disinfektan dan menyediakan APD, tempat cuci tangan, serta hand sanitizer pada tempat yang strategis di kantor. Yang ketiga, melaksanakan protokol kesehatan yang tepat dengan fasilitas yang telah disediakan saat bekerja. Hasil yang diharapkan dapat meningkatkan disiplin ASN dengan datang ke kantor tepat waktu, dikarenakan sudah ada SOP yang baik di tempat bekerja. Dengan pihak terkait yaitu ASN terkait di Biro Administrasi Pimpinan serta BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Alternatif penyelesaian terakhir yaitu menerapkan kebijakan bekerja dengan menggunakan shift pagi dan shift malam. Dengan tahapan setiap alternatif yaitu menyampaikan usulan kebijakan tersebut kepada pimpinan, menurunkan surat keputusan mengenai kebijakan pemberlakuan bekerja menggunakan sistem shift pagi dan shift malam, serta menerapkan pada ASN dengan tetap mengecek kehadiran ASN sesuai dengan jadwal shift yang ada, sehingga yang diharapkan yaitu ASN merasa lebih aman dan tidak takut bekerja pada masa pandemi COVID. Dengan pihak yang terkait yaitu ASN terkait, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pimpinan yang dapat membuat kebijakan tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.